Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, berjumpa lagi bersama Yatim Tunuyat, channel YouTube Pemburu Berkah Wali Allah, yang insya Allah pada kali ini kita akan meliput seorang habaib tokoh Bandung, yaitu Habib Usman Al-Idrus. Bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung, Kiai Haji Habib Usman Al-Idrus adalah salah satu berpengaruh dalam bidang pendidikan dan sosial. Dalam bidang pendidikan, beliau mendirikan Yayasan Lembaga Pendidikan As-Salam Bandung yang terdiri atas jenjang kanak-kanak sampai menengah atas. Ia juga merintis Universitas Nahdlatul Ulama atau yang disingkat UNU, yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Islam Indonesia UNINUS. Beliau juga terpilih sebagai Dewan Anggota Kurator di Universitas Islam Bandung Unisba pada periode 1962 sampai 1985. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, beliau adalah Rais Syuriah Nahdlatul Ulama NU Bandung periode 1950 sampai 1955 dan Rais Syuriah PWNU Jawa Barat periode 1960 sampai 1970. Selesai periode jabatannya, ia mulai fokus dalam membangun Yayasan As-Salam dan menjadi salah satu ulama rujukan bagi masyarakat Bandung. Masyarakat Bandung yang menyebutnya sebagai Kiai Habib Barokah. Lantas apa yang melatar belakangi sebutan tersebut? Habib Usman Al-Idrus, nama lengkapnya adalah Habib Usman bin Husain bin Usman bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau lahir di Bandung pada 1 Ramadan 1329 Hijriah bertepatan dengan 1911 Masehi. Meskipun seorang sayyid, itu tidak menghalangi beliau untuk belajar kepada ulama-ulama di masanya dari kalangan non-sayyid. Semasa hidupnya, beliau pernah belajar di pesantren Gentur Cianjur yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Satibi atau yang lebih masyhur dengan Mama Gentur. Pesantren lama ini telah mencetak beberapa generasi ulama yang cukup populer di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Keseharian Habib Usman saat nyantri di Cianjur, ia disegani oleh beberapa kawan dan gurunya karena Habib Usman adalah seorang Habib. Namun, perilaku Usman menghormati sang guru. Sebelum subuh, hobinya ialah mengisi air bak untuk wudhu dan mandi Mama Gentur. Menurut Wahyu Apip dalam tulisannya yang berjudul Manaqib Habib Usman Al-Idrus, tokoh NU Jawa Barat, berdasarkan wawancara dengan putra Habib Usman, yaitu Habib Syarif Muhammad Al-Idrus, sang ayah telah menghatamkan Al-Quran lebih dari 6.000 kali. Dalam satu hari minimal menghatamkan 2 kali, dan khusus di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Selain itu, ia selalu santun terhadap anak-anak yatim dan duafa. Menurut Syarif, dimulai dari tahun 1952, Habib Usman aktif melakukan kegiatan dan acara-acara penting bersama puluhan anak yatim. Ia menyekolahkan dan membiayai kebutuhan mereka di pesantren atau sekolah. Setiap harinya ia rajin mengundang para anak yatim berkumpul di depan rumahnya. Kemudian ia mengusap dan mencium mereka. Tak hanya itu, Usman sering mengajak para anak yatim untuk menemui para guru dan ulama dan meminta doa dari mereka. Habib Usman juga gemar menulis beberapa kitab berbahasa Sunda seputar ibadah. Selain itu, banyak tulisannya yang rutin diterbitkan di beberapa buletin. Semua tulisannya ia kumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul Panggilan Selamat. Karya lainnya yaitu Sumber Peradaban, Al-Muslih, dan Tungkusan.
Menurut Wahyu, penghasilannya ia khususkan untuk para yatim dengan rutin mengadakan pengajian bulanan bersama anak yatim piatu dan duafa di pesantren Assalam Bandung, Jalan Sasak Gantung. Sampai saat ini Assalam Bandung telah berkembang dengan pesat dengan berbagai aktivitas dari mulai pendidikan anak usia dini PAUD sampai sekolah formal kejuruan. Assalam pun memiliki panti yatim piatu, jemaah perempuan bernama WPWA, Wadah Pendidikan Wanita Assalam, dan lain-lain. Menurut informasi yang didapatkan oleh Wahyu, ia membina pengajian majelis para muslimat di 200 masjid di seputar Bandung. Beliau dikenal sebagai tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama dan menjalin persahabatan dengan ulama di masanya seperti Kiai Haji Idam Holid, Haji Subhan Jat, Kiai Haji Anwar Musadad Garut, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Burhan, Kiai Haji Muhammad Dahlan, dan Kiai Haji Mahbub Junaidi. Ia pun menjalin hubungan dekat dengan para tokoh pesantren, di antaranya Kiai Haji Abdullah Tubagus Palak Pagantongan Bogor, Kiai Haji Abdurrahman Banten, dan Kiai Haji Tubagus Bakri Mama Sempur. Saat acara haul ke-32 Habib Usman pada tanggal 29 Maret 2016 yang dilaksanakan di Jalan Sasak Gantung, Bandung, Syarif Muhammad Al-Idrus, yaitu sang anak putranya Habib Usman, menceritakan kisah seorang anak berumur 8 tahun yang terkena kanker dan ia divonis tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 2 bulan. Usaha ibunya cukup kuat dengan membawa anak tersebut ke beberapa negara, di antaranya Singapura dan Jerman. Kemudian setelah mencoba melakukan pengobatan di Indonesia dan luar negeri, salah satu dokter kepresidenan bernama Dr. Misbah mencoba untuk melakukan tindakan medis sambil mengusahakan pergi bersilaturahmi ke para ulama di Jakarta. Setelah mencari dan berkunjung ke beberapa rekomendasi, ibunya menemui Kiai Haji Syafi'i Hadami. Kiai Haji Syafi'i Hadami adalah ulama besar NU di Jakarta. Kiai Syafi'i bukan tak kuasa saat itu, melainkan ia memiliki firasat bahwa Habib Usman Al-Idrus Bandung mampu mengobati pasien tersebut. Setelah sang ibu bertemu Habib Usman membacakan sholawat nariah sebanyak 4.444 kali di ruangan khusus dan memberikan 1 gelas air yang telah dibacakan sholawat untuk diminum dan dipercikan pada kepala anak yang terkena kanker otak itu. Seminggu setelah itu, sang anak kembali diagnosa di rumah sakit dan membandingkan ronsen sebelumnya. Dengan izin Allah melalui keberkahan Habib Usman, anak tersebut positif sembuh. Menurut Habib Syarif, anak tersebut adalah salah seorang dosen Universitas Indonesia yang meninggal dunia pada usia 25 tahun. Makam Habib Usman dapat ditemukan di daerah Taman Pemakaman Assalam dekat Pasar Induk Caringin, Bandung. Pemakaman kompleks tersebut banyak dari kalangan para habaib dan ulama serta murid-murid Habib Usman, di antaranya Haji Mahbub Junaidi sebagai tokoh NU sekaligus ketua umum pertama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang disingkat dengan PMII. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joanna tadi ke mana? Itu Oh.